Mari kita berdiri. Kami mengaku iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. My hope is built on nothing less. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness hides His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor hold within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. All His covenant on His blood serve for me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, for least to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa bersama. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 이렇게 귀한 주일 허락하여 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 7월의 두 번째 주일입니다. 하나님 저희가 이 코로나로 어려운 가운데 있지만 하나님 저희 각자를 붙들어 주시고 영육간의 강건함을 채워주시고 아버지 무엇보다 이 코로나에 전염되지 않도록 도와주시고 또 영적으로 강건할 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 함께 모여서 예배드리지 못하지만 주여 각자의 자리에서 이렇게 함께 모여서 예배드립니다. 주여 성령님 함께해 주셔서 주님의 말씀을 들을 때 아버지 정말 깨달음을 주시고 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 하나님 제가 또 말씀을 전할 때 성령 충만함을 채우시고 담대하게 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua. Saya sangat senang karena kami berkumpul bersama untuk ibadah minggu kedua di bulan Juli. Ya, masih kami menawarkan layanan online karena virus corona. Tetapi saya berdoa untuk hari untuk berkumpul dan beribadah bersama. Ya. Pertama, mari kita membaca firman hari ini bersama-sama. Amsal chapter 1 ayat 1 sampai 7. Amsal chapter 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
untuk menerima didikan dan menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Alkitab memiliki karakter sebagai buku wahyu tentang keselamatan hidup manusia. Dalam 66 buku Alkitab, setiap kanon memiliki gaya dan isi sastra yang berbeda, ruang lingkup dan motif penulisan, motif dasar, dan perspektif. Namun dalam banyak hal, semua 66 buku memiliki tujuan dasar yang sama, yaitu menerangi kebenaran keselamatan manusia dan asal-usulnya bahwa masing-masing dari mereka diilhami oleh Allah. Amsal mengajarkan bahwa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan dan keselamatan Allah adalah kehidupan yang paling bijak dan sukses dalam Alkitab. Amsal ini ditulis untuk memberikan panduan tentang bagaimana hidup dalam realitas orang-orang yang ingin menjalani kehidupan yang diberkati dan mulia dalam kepatuhan pada kehendak Yehova. Dengan kata lain, Amsal memberi jawaban bagaimana orang-orang Tuhan dan telah diselamatkan oleh Allah dan mereka yang sekarang bersedia untuk berpartisipasi dalam keselamatan Allah harus memahami alam semesta dan kehidupan di hadapan mereka. Itu juga menceritakan bagaimana menjalani kehidupan yang baik di hadapan Tuhan dan manusia. Itu adalah sebuah buku yang menguji kembali pentingnya keselamatan melalui karya penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Tuhan kita dari sudut pandang kebijaksanaan dalam hidup. Secara umum, pengetahuan mengacu pada persepsi analitis dan teoritis tentang masalah individu. Dan kebijaksanaan mengacu pada wawasan yang terintegrasi dan intuitif tentang kehidupan dan alam semesta secara keseluruhan. Dengan kata lain, pengetahuan hanyalah hal yang logis dan akumulasi informasi. Sedangkan kebijaksanaan berarti sikap etis yang benar terhadap kehidupan dan kemampuan praktis untuk menghadapi kehidupan itu dengan bijak. Lebih jauh lagi dari sudut pandang Alkitab, hikmat ditambahkan pada aspek religius tentang iman yang benar dan kepatuhan kepada Allah. Jadi dijelaskan bahwa pengakuan dan kepatuhan yang tepat terhadap keberadaan Allah diandaikan sebagai dasar kebijaksanaan dan bahwa segala sesuatu yang lain memiliki makna insidental. Sebagai transendensi absolut, Allah Yehuwa menciptakan alam semesta dan kehidupan dan memimpin pekerjaan bumi pada saat ini untuk keselamatan umatnya. Dia akan menghakimi seluruh dunia di masa depan dan akhirnya akan membawa surga baru yang abadi dan tanah baru. Tuhan adalah dasar dari keberadaan alam semesta dan kehidupan. Tuhan juga memiliki niat dan tujuan yang baik untuk seluruh sejarah dan untuk setiap kehidupan kita. Selain itu, Tuhan mengatur kami sesuai dengan hukum keselamatan dan penghakiman yang telah ditetapkan secara objektif. Karena itu, sikap mengakui keberadaan Allah Yehuwa dan pemeliharaannya serta tunduk kepadanya adalah standar mutlak untuk menentukan arahan dasar dan kebahagiaan hidup. Karena itu, menyadari ini adalah fondasi dan titik awal kebijaksanaan. Di satu sisi, bimbingan dan nasihat khusus secara realitas diperlukan bagi setiap orang suci untuk menjalani kehidupan yang benar dan diberkati sebagai umat Yehuwa di bidang kehidupan mereka. Dalam konteks ini, Amsal menunjukkan bahwa merindukan keselamatan Yehuwa dan menikmatinya adalah solusi mendasar kehidupan. Amsal juga merupakan buku yang menunjukkan bahwa hidup menurut ciptaannya dan
prinsip keselamatan adalah cara hidup terbaik. Karena itu, kebijaksanaan harus selalu dikaitkan dengan kebaikan dan kebenaran, kejujuran dan kerendahan hati. Sebaliknya, kebodohan didefinisikan sebagai sama dengan kejahatan dan ketidakadilan, kepalsuan, kesombongan, ketidaksetiaan, dan kemalasan. Sementara itu, ada fakta penting yang tidak boleh kita lupakan ketika kita membaca Amsal. Amsal berfokus pada menemukan kembali esensi kebijaksanaan dan nilai kebijaksanaan daripada bimbingan individu pada banyak masalah dalam kehidupan. Selain itu, Amsal memimpin kesadaran pembaca dan tekad pembaca untuk mengikuti pembenaran hukum Yehova dan juga memimpin pembaca untuk mengikuti kata-kata peringatan dari orang tua mereka. Juga benar bahwa Amsal berfokus pada isu-isu seperti sikap dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang sukses dengan bersikap hati-hati dan tulus dalam segala hal. Tentu saja Amsal juga memiliki banyak pedoman khusus tentang beberapa masalah utama. Namun ini adalah contoh insidental dan ini disajikan sebagai contoh untuk menunjukkan sisi kehidupan yang bijak. Atau itu disajikan sebagai contoh untuk menekankan perlunya mengejar kehidupan yang bijak atau keunggulan kebijaksanaan. Amsal tidak mencakup pedoman terperinci di semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, keluarga, pendidikan, urusan, dialog, dan lain-lain secara berurutan atau tidak menyediakannya secara sistematis. Amsal berfokus pada esensi kebijaksanaan dari sudut pandang yang berpusat pada Tuhan. Amsal juga berfokus pada kebajikan dasar untuk menjalani kehidupan yang benar-benar bijaksana. Padahal dalam realitas ini yang kompleks, kebijaksanaan dilakukan rumit dan intuitif. Karena itu, pengetahuan ensiklopedia tentang berbagai bidang kehidupan itu tidak penting. Di sisi lain, itu adalah sikap dasar hidup yang bijaksana dan baik berdasarkan pada ketakutan akan Yehova dan kemampuan keseluruhan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tugas. Jadi dalam Amsal tidak dapat menemukan trik yang mahir di setiap bidang yang ingin ditemukan beberapa orang. Tetapi setiap kali kita membaca Amsal memberitahu kita betapa pentingnya kehidupan yang sejati berdasarkan sudut pandang yang berpusat pada Tuhan. Dan juga Amsal menuntun pada wawasan dan keputusan baru tentang apa saja kebajikan dasar untuk kehidupan yang bijaksana. Memang dalam Amsal setiap kali kita membaca kita memiliki pengaruh yang memaksa kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Amsal berisi misteri kuasa firman untuk menghangatkan hati kita dan mengangkat karakter dan kebijaksanaan kita. Fakta bahwa Amsal kebijaksanaan terkandung dalam Alkitab. Minta maaf. Dan juga Amsal menuntun pada wawasan dan kepatuhan baru tentang apa saja kebajikan dasar untuk kehidupan yang bijaksana. Memang dalam Amsal setiap kali kita membaca kita memiliki pengaruh yang memaksa kita untuk melihat kembali kehidupan kita. Amsal berisi misteri kuasa firman untuk menghangatkan hati kita dan mengangkat karakter dan kebijaksanaan kita. Fakta bahwa Amsal kebijaksanaan terkandung dalam Alkitab Wahyu keselamatan khusus menunjukkan bahwa Allah ingin umatnya yang diselamatkan hidup dengan bijak. Hikmat dalam segala hal berarti penghargaan yang pantas terhadap keberadaan Yehova sebagai dasar kehidupan dan sikap mendasar untuk mematuhi kehendaknya. Itu juga berarti harmoni, kemampuan realitas untuk menciptakan kehidupan yang damai, menyenangkan, sukses dan makmur di tempat kehidupan. Kehidupan yang dipenuhi dengan hikmat ini menunjukkan kehidupan yang ideal ketika rahmat keselamatan Yehova sepenuhnya direalisasikan untuk setiap orang kudus.
Dengan kata lain, kebijaksanaan adalah kunci untuk mewujudkan berkat keselamatan bagi semua orang percaya. Amsal mengandung ajaran kebijaksanaan dan mengundang semua orang kudus dari segala usia. Lagi pula, Amsal membuka kita bijak, benar, dan kompeten dalam sikap takut akan Yehova, yaitu para orang kudus dipersiapkan dan dibimbing agar keselamatan rahmat Yehova dapat sepenuhnya terwujud. Di antara latar belakang ini, firman hari ini dimulai sebagai berikut. Ayat 1, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ayat 1-7 di bawah ini memiliki karakter sebagai kata pengantar untuk seluruh kitab Amsal yang dikumpulkan pelajaran dari banyak orang bijak untuk membantu orang kudus memperoleh hikmat dan menjalani hidup mereka dengan sukses. Bagian ayat 1 di sisi lain ayat ini mengidentifikasi siapa penulisnya. Namun dalam mengungkapkan namanya, Salomo mengungkapkan bahwa dia adalah putra Daud dan Raja Israel. Putra Daud dan Raja Israel. Awal pepatah ini dimulai dalam bahasa aslinya dengan kata Ben Tuit yang berarti putra Daud. Ada dua alasan mengapa penulis Solomon menjelaskan tentang kelahirannya. Yang pertama adalah berbicara tentang legitimasi tahatannya. Salomo naik ke tahta berdasarkan pilihan kedaulatan Allah dalam konteks politik pemberontakan Absalom dan upaya Adonia untuk naik ke tahta. Dengan demikian, ekspresi kelahiran Salomo adalah ekspresi resmi dari penggantinya kepada Raja besar Daud dan meletakkan dasar kerajaan baru Israel berdasarkan pilihan Allah yang berdaulat. Lain adalah untuk menelankan bahwa Salomo sendiri penerus iman ayahnya Daud serta fakta bahwa perkembangan masa depan Israel akan berdasarkan ide-ide Daud yang dikagumi oleh orang Israel. Salomo juga mengidentifikasi dirinya sebagai Raja Israel. Pada saat itu, Raja tidak hanya memainkan peran politik, tetapi juga memainkan peran hukum, melayani sebagai hakim kepala dan melayani sebagai pemimpin agama. Selain itu, Raja dianggap sebagai orang yang menegur rakyat, bahkan sebagai guru dan orang bijak yang memberi orang-orang ajaran yang diperlukan untuk menjaga kehendak Allah. Karena itu, alasan mengapa Salomo menyatakan dirinya sebagai penguasa umat Allah dapat dikatakan mengindikasikan bahwa ia harus memenuhi peran mengajari umat Allah atas nama Tuhan. Kita mengatakan Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Penulis secara eksplisit menyatakan bahwa ia adalah Salomo. Nama Salomo diciptakan oleh Raja Daud, ayah Salomo. Nama Solomon memiliki arti tenang. Motif penama itu karena Daud sendiri menjalani kehidupan yang penuh darah dan berdarah di medan perang selama hidupnya. Berharap perdamaian di masa pemerintahan putranya Salomo. Seperti namanya, pemerintahannya selama 40 tahun menjadi stabil dan tenang. Dan faktor alasan dalam stabilitas adalah bahwa Allah memberi Salomo kebijaksanaan. Dia memiliki nama lain, nama Yedidia, yang dibangun melalui Nabi Natan. Nama Yedidia berarti dicintai oleh Yehova. Ada alasan yang diberikan nama ini untuk mengungkapkan bahwa Yehova mengasihi Salomo. Ini untuk mengungkapkan bahwa Salomo meskipun lahir dalam suatu hubungan yang dimulai dengan pembunuhan dan perzinahan, telah menerima banyak cinta dan anugerah dari Allah. Alkitab mengatakan ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 1 sebelumnya mengungkapkan siapa penulisnya. Sekarang sampai ayat 6 di bawah tujuan mengumpulkan dan menyusun amsal-amsal diungkapkan. Pertama, Salomo mengungkapkan tujuan amsal seperti berikut. Itu adalah untuk mengetahui kebijaksanaan dan nasihat. Bahasa asli untuk kebijaksanaan bukanlah pengetahuan tentang fakta yang terpisah-pisah, tetapi berarti berpikir mendalam dan pertimbangan mendalam yang membuat seluruh hidup diberkati dan suci. Ini memiliki makna keagamaan terlebih dahulu.
Dalam hal ini, beberapa orang yang bijak mendefinisikan hikmat sebagai wawasan yang mengakui jalan menuju Tuhan dan cara yang salah untuk keluar darinya. Atau dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang membantu mempertahankan sikap saleh terhadap Tuhan. Selain itu, kebijaksanaan dijelaskan tidak hanya oleh makna religius ini, tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami pengetahuan yang berhubungan langsung dengan kehidupan seseorang. Dengan kata lain, dapat dikatakan merujuk pada dasar dari semua hal daripada menunjukkan face masing-masing kehidupan individu. Ini juga berkaitan dengan pengetahuan tentang esensi dari makhluk, keberadaan dari keberadaan. Ini berbeda dari pengetahuan ilmiah sederhana atau pemahaman tentang fakta objektif, persepsi atau wawasan moral dan filosofis. Itu adalah apa yang dituntut Allah kepada kita, apa yang perlu kita ketahui tentang Allah, dan kemampuan untuk membedakan semua pengetahuan lain yang didasarkan padanya. Dengan kata lain, dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah fondasi dan fondasi dari semua pengetahuan dan persepsi lainnya. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang samar yang tidak muncul atas dasar pengetahuan atau persepsi. Satu langkah lebih jauh itu juga berarti kemampuan untuk menyelesaikan tugas supaya menjadi lebih dekat kepada kebenaran secara jujur dan baik. Itu terbukti melalui penghakiman Salomo terhadap gugatan ibu-ibu yang disebutkan dalam 1 Raja-Raja chapter 3 ayat 16 sampai 28. Karena itu penulis 1 Raja-Raja menyebut kebijaksanaan Allah, bukan kebijaksanaan Salomo. Tujuan utama dari Amsal Salomo adalah bahwa itu ditulis untuk mempelajari kebijaksanaan dan nasihat, tetapi untuk mendapatkannya secara menyeluruh, bukan secara dangkal. Alkitab mengatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Bahasa aslinya yang berarti bermakna mengacu pada wawasan yang mendalam tentang sesuatu. Kata ini secara khusus digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar yang tidak benar. Dengan kata lain, karakteristik wawasan yang disediakan oleh Alkitab adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, dan ini adalah kerangka dasar kebijaksanaan. Sebelum membahas kemenangan militer, kebangkitan ekonomi, atau kemuliaan sebuah keluarga, seseorang harus terlebih dahulu dapat membedakan apakah itu baik atau jahat. Kemudian mereka semua mendapatkan dasar yang benar, dan itu menjadi kemuliaan dan sukacita sejati bahkan di hadapan Allah. Juga prinsip dasar berurusan dengan kegembiraan dan kelemahan dari semua kehidupan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Inilah sebabnya mengapa tujuan Salomo adalah menggunakan Amsal untuk memberi orang muda wawasan tentang membedakan yang baik dan dari yang jahat. Bukan untuk mengajar orang-orang muda bagaimana menjadi terkemuka dalam urusan dunia atau dunia. Alkitab mengatakan ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jika Anda melihat bagian ini dalam bahasa aslinya, itu memiliki makna yang lebih kuat. Salomo menekankan bahwa ketika kita menerima didikan, kita harus mengambil didikan itu seolah-olah kita ambil dengan tangan. Dengan kata lain, Salomo mengatakan bahwa ia harus melakukan yang terbaik untuk mengambil didikan itu dan menjadikannya miliknya. Secara khusus, ungkapan jujur di sini berarti benar dalam bahasa asli. Tidak hanya kata ini berarti lurus, benar, tetapi juga berarti bahagia, suka. Bahagia, suka. Karena itu tidak hanya berarti membela kebenaran, tetapi juga untuk bersukacita di dalamnya. Melalui ini, Salomo secara tersirat menyampaikan bahwa kebijaksanaan Amsal sama sekali bukan ideologis dan memiliki makna praktis untuk membiarkan pendengar melakukannya. Alkitab mengatakan, ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sementara Salomo
mengungkapkan tujuan mengumpulkan dan menyusun Amsal ayat 2 dan 3 sebelumnya mengungkapkan tujuan universal yang dapat diterapkan kepada siapapun terlepas dari objek tertentu. Sekarang ayat ini dan 5 menunjuk ke objek tertentu dan mengungkapkan tujuannya. Pertama, Salomo menargetkan orang yang tak berpengalaman. Melihatnya dalam bahasa aslinya itu berarti seseorang yang berada dalam kondisi tak berdaya dengan pintu terbuka lebar untuk godaan eksternal. Di sisi lain, kata asli untuk memberikan kecerdasan mengacu pada perhatian, kehati-hatian, dan kemampuan untuk melawan godaan eksternal. Dengan kata lain, Salomo mengungkapkan bahwa tujuan penulisan Amsal adalah untuk membuat mereka yang rentan terhadap godaan memiliki kemampuan untuk menghindari godaan dosa. Mengingat sifat berdosa dari mereka yang terkena kejahatan dan tidak memiliki pilihan selain melakukan dosa dengan mudah, ajaran-ajaran ini sangat diperlukan. Alkitab mengatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Salah satu tujuan Amsal adalah untuk memberi orang-orang muda yang masih belum berpengalaman dalam pengetahuan dan kedalaman hidup. Di sini, bahasa asli yang bersesuaian dengan pengetahuan mengacu pada pengetahuan yang benar dan yang dikumpulkan melalui pengalaman. Orang-orang muda yang masih kurang pengalaman dalam hidup lebih cenderung membuat penilaian yang tergesa-gesa dan terdistorsi daripada orang tua, yaitu mereka yang berusia lanjut. Namun jika mereka mengikuti pelajaran yang benar dan ajaran yang benar, mereka akan memiliki lebih banyak kebijaksanaan daripada orang tua itu. Dan mereka dapat berjalan dengan cara yang benar tanpa cobaan dan kesalahan. Dan kata yang diterjemahkan kebijaksanaan mengacu pada konsentrasi mental dalam bahasa aslinya, yaitu kemampuan spiritual dan mental untuk secara wajar memahami segala sesuatu seperti pekerjaan, rencana dan tujuan seseorang saat ini. Orang muda biasa tidak memiliki pengetahuan empiris, dan karena emosi mereka yang maju, mereka tidak menerima nasihat orang lain. Dan mereka jauh dari pemikiran yang wajar dan hati-hati. Karena itu dengan mengingat hal ini, Salomo memberikan Amsal untuk membantu kaum muda menjalani kehidupan yang rasional, bijaksana, dan terencana. Alkitab mengatakan ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam ayat 4 sebelumnya, Salomo membahas orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan dan pengertian. Salomo sekarang merujuk pada mereka yang memiliki tingkat kebijaksanaan dan pemahaman dalam ayat ini. Kebijaksanaan yang disebutkan di sini bukanlah pengetahuan tentang fakta yang terpisah-pisah, tetapi makna dari berpikir secara mendalam yang membuat seluruh hidup diberkati dan suci. Ini memiliki makna yang sangat religius. Karena itu berarti seseorang yang tidak hanya bijaksana tetapi juga memiliki kekuatan, kesalehan. Salomo memberikan Amsal untuk orang seperti itu. Di sini bahasa asli yang digunakan berarti mendengarkan, bukan hanya untuk mendengarkan suara, tetapi untuk memahami secara komprehensif apa yang telah mereka dengar, setuju dengan mereka, dan memindahkan mereka ke dalam tindakan. Salomo bersaksi bahwa pembelajaran akan bertambah ketika dia mendengarkan dan merespons secara positif dan pribadi. Di sini bahasa asli yang bersesuaian dengan ilmu bukanlah pengetahuan spekulatif atau teoretis, melainkan pengetahuan nyata dan konkret yang tampaknya dipegang dengan tangan. Dapat dikatakan bahwa ungkapan seluruh teks, yaitu menambahkan ilmu bahkan kepada mereka yang dilengkapi dengan hikmat, memiliki makna lebih lanjut, meningkatkan nilai Amsal seperti yang ingin disampaikan oleh Salomo. Alkitab mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
orang yang berpengertian mengacu pada seseorang yang memiliki kemampuan untuk membedakan kebenaran dari yang tidak benar dan kemampuan untuk menembus dan menguasai esensi objek. Salomo mengatakan bahwa dia menulis Amsal untuk orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam konteks ini, bahan pertimbangan adalah kekuatan praktis, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memungkinkan orang yang berpengertian untuk mengatasi masalah dalam kehidupan nyata, untuk mengatasi kesulitan, dan mengabdikan diri mereka ke tujuan yang benar. Alkitab mengatakan ayat 6, untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Setelah ayat 2 sampai 6 yang berbicara tentang tujuan mengumpulkan dan menyusun Amsal, Salomo memberikan ringkasan kasar tentang apa yang dikatakan di atas dalam ayat terakhir. Jika Amsal dan ibarat sebelumnya adalah pengulangan ekspresi yang sama, perkataan dan teka-teki orang bijak yang mengikutinya adalah ekspresi yang sama untuk mengidentifikasi karakter Amsal Salomo sendiri. Di sini bahasa asli untuk kata-kata orang bijak adalah jamak. Ini menunjukkan bahwa Salomo mengedit pefatahnya dengan mengumpulkan tidak hanya kata-katanya sendiri, tetapi juga kata-kata banyak orang bijak di masa lalu. Dan teka-teki orang bijak berarti kata-kata yang sulit untuk dijelaskan karena artinya tersembunyi. Ini berarti bahwa Amsal Salomo memiliki makna yang dalam dan isi yang sulit yang tidak mudah dipahami. Namun Salomo menunjukkan bahwa ia akan mewujudkannya. Di sini bahasa asli untuk mengerti memiliki arti menyadari dan menguasai. Penggunaan ungkapan ini oleh Salomo di sini berarti bahwa pembaca akan mencapai pemahaman yang benar melalui Amsal sendiri, sekalipun itu sulit. Karena itu Salomo menyatakan keinginannya untuk membuat mereka menjadi orang bijak dan orang yang berpengertian. Alkitab mengatakan ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayat ini adalah frasa paling penting dalam seluruh kitab Amsal dan merangkum semangat kebijaksanaan yang berpusat pada Tuhan, yang juga merupakan pemikiran fundamental Salomo sendiri dan subjek dasar dari semua pelajaran. Dengan kata lain, ayat ini tidak hanya mendefinisikan orang bijak atau prinsip hidup yang bijak, tetapi juga merupakan slogan dari seluruh buku. Agar dapat lebih memahami mengapa takut kepada Yehuwa adalah dasar dari semua pengetahuan dan hikmat, pemahaman akan nama Allah Yehuwa harus mendahulunya. Yehuwa adalah pribadi yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dan pada awalnya didefinisikan sebagai pribadi yang berada sendiri dari awal. Selain itu, nama Allah terutama digunakan untuk menyoroti fakta bahwa Allah membuat perjanjian dengan umatnya dan menjaga mereka dengan setia. Fakta ini menunjukkan mengapa Yehuwa menyerukan agar dasar dari segala pengetahuan dan hikmat, yaitu dia adalah pribadi yang merupakan diri dan sumber dari semua keberadaan. Karena dia semuanya dibangun dan menurut pemeliharaannya semua hal berjalan. Karena itu dapat dikatakan bahwa rasa takut terhadap Tuhan berarti dia mendekati esensi keberadaan, yaitu memperoleh cara untuk menjalani kehidupan yang benar. Di sini takut akan Allah berarti rasa takut dan hormat serta cinta. Dengan kata lain, itu tidak merujuk pada ketakutan atau ketakutan yang sederhana, tetapi lebih kepada rasa hormat dan ketakutan pribadi yang dimiliki makhluk itu secara alami di hadapan Sang Pencipta Tuhan. Dan itu menirakan respon yang masuk akal berdasarkan itu. Tuhan adalah objek ketakutan karena tidak seperti manusia. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas, sangat suci, membenci kejahatan dan menghukum orang yang berdosa. Tetapi pada saat yang sama dia adalah pribadi yang memilih, menyelamatkan dan memberkati umatnya. Jadi dia adalah objek penghormatan dan sukacita.
Karena itu wajar untuk takut akan Tuhan. Salomo melihat ini sebagai dasar pengetahuan. Di sini kata asli untuk permulaan berasal dari kata-kata berarti head, top, dan memiliki arti pertama, awal, dan yang paling penting. Ungkapan ini digunakan di sini untuk mengartikan bahwa rasa takut akan Yehova adalah pengetahuan terbaik dan fondasi serta awal dari pengetahuan yang baik. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di babak pertama, Salomo menekankan takut akan Yehova sebagai sumber pengetahuan. Teks ini mengajarkan realitas orang bodoh yang memiliki makna perlawanan. Ini digambarkan sebagai mereka yang mengucapkan kata-kata bodoh, mereka yang selalu menyebabkan konflik, mereka yang tidak bisa menahan diri dan mudah marah, dan mereka yang mudah terlibat dalam kejahatan seksual. Mengenai deskripsi spesifik ini, dapat dikatakan bahwa ungkapan dalam teks menunjukkan asalan spesifik mengapa mereka jatuh ke dalam kejahatan semacam itu. Itu karena mereka jauh dari rasa takut kepada Yehova dan mereka memandang rendah hikmat dan nasihat. Hikmat dan nasihat telah disebutkan dalam ayat 2 oleh Salomo bahwa manusia harus tahu untuk menjalani kehidupan yang benar. Orang bodoh tidak ingin mengetahui hal-hal ini, tetapi justru membenci itu. Di sini bahasa asli yang digunakan dalam arti menghina digunakan sebagai bentuk kelengkapan yang menunjukkan bahwa orang bodoh terjebak dalam keadaan jijik dan secara bertahap akan jatuh ke dalam kebodohan yang lebih dalam dan mendekati keadaan menghakimi. Jadi, diajarkan bahwa semua peringatan kepada orang bodoh dengan sikap ini sia-sia. Dalam ayat 7, Salomo berkata, takut akan Yehova adalah dasar pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada akumulasi pengetahuan manusia yang dianggap berguna, dieksplorasi, diuji, dan diajarkan dalam kehidupan manusia, termasuk matematika, sains, sastra, dan ilmu sosial. Ada satu fakta yang tidak boleh kita lupakan hari ini ketika berhadapan dengan ungkapan-ungkapan ini adalah fakta bahwa tidak hanya penulis buku ini Salomo, tetapi tidak ada penulis Alkitab lain yang menganggap pengetahuan ini tidak berharga. Betul sekali. Pengetahuan adalah aset besar dan berharga yang diwarisi oleh umat manusia. Ini juga salah satu aset paling berharga yang akan diwariskan umat manusia kepada generasi mendatang. Menolak atau meremehkan nilainya adalah ide yang sangat sempit. Namun, ada sesuatu yang lebih bodoh di dunia daripada meremehkan pengetahuan ini. Mengabaikan Allah dengan memiliki pengetahuan ini. Ini berarti seorang tidak percaya Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Ini untuk menghilangkan rasa takut akan Tuhan karena mereka menganggap tindakan ini sebagai sesuatu yang tidak intelektual. Ya betul. Setiap orang, baik dari pandangan makroskopis secara manusia atau dari pandangan mikroskopis seorang individu, ini adalah kemalangan terbesar dan kebrutalan orang itu sendiri. Ini karena pengetahuan memiliki makna dan harga yang pantas hanya di dalam Tuhan. Ketika Anda memiliki pengetahuan ini dalam iman, Anda dapat mengontrol tidak hanya di fungsi pengetahuan yang membuat Anda bangga, tetapi juga sikap hidup yang salah yang Anda gunakan untuk tujuan egois. Dalam hal ini, Nabi Hosea mengatakan bahwa umat Allah hancur karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan di sini tidak merujuk pada pengetahuan di dunia. Orang-orang di dunia tidak jatuh karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang dunia. Karena mereka tidak tahu bahwa pengetahuan tentang dunia harus dikontrol secara memadai oleh pengetahuan tentang Tuhan. Jika tidak dikontrol secara memadai oleh pengetahuan tentang Tuhan, mereka akan overdosis, disalahgunakan pengetahuan tentang dunia. Oleh karena itu, Anda semua yang hidup dalam masyarakat yang mengatakan bahwa kecerdasan
mendominasi hari ini saya berharap Anda akan belajar dengan takut akan Tuhan melalui teks ini. Berapa banyak yang telah Anda pelajari sementara itu? Seberapa kelas Anda melakukannya? Tetapi itu tidak cukup. Dengan itu saja hidup tidak akan pernah berhasil. Bahkan jika pengetahuan Anda penuh di kepala Anda dapat merusak hidup Anda. Bahkan jika Anda memiliki logika dan alasan yang sempurna. Jadi pelajari ketakutan akan Tuhan. Habiskan waktu dan upaya dalam mempelajari dan mencerahkan rasa takut akan Tuhan. Jadi saya berharap bahwa hari ketika pengetahuan yang Anda kumpulkan akhirnya akan bersinar dan berkembang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 저희가 또 이렇게 잠언 말씀을 주셔서 주님 감사합니다. 정말 하나님을 경외하는 것이 정말 지혜의 근본이라고 말씀하셨습니다. 저희가 하나님을 알기를 원합니다. 지식적으로 아는 것이 아니라 하나님을 체험적으로 알고 하나님이 누구신지 정말 깊이 깨달아 아는 저희 한 사람 한 사람 될 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 정말 그 하나님의 말씀대로 살아가며 하나님과 동행하며 하나님의 인도함을 받는 저희들 각자 될 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 말씀대로 또 한 주간 살아가기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Ya, saya masih berdoa dan saya tahu ya kita masih berdoa. Kapan kita harus mulai ibadah offline? Tapi seperti yang telah kita ketahui, situasinya masih serius, makin serius. Jadi tolong tunggu dan berdoa. Okay? Tolong tunggu dan berdoa. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam setiap hari kita akan berdoa sampai virus corona selesai di dunia dan Indonesia. Ya. Tolong jangan lupa ya, waktu perenungan setiap hari kita baca 2 pasal dan saling membagikan isi renungan yang dipilih oleh Anda. Tutorial bahasa Korea ini sedang libur. Dan semester baru akan mulai tanggal 1 bulan Agustus. Saya sedang membuat kopi buku dan akan membelikan masing-masing kepada Anda sekalian. Tahap 1 ya, masih belum selesai, tapi tahap 2 yang sudah selesai tahap kedua, jadi perlu buku tahap ketiga. Ya, terima kasih. Dan doa penutup. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.